Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita mulai ya pertemuan perdana kita setelah libur Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan kemarin, dan semoga kita masih bisa dipertemukan di bulan Ramadan selanjutnya, dan sekarang masuk bulan haram ya. Jadi perbanyak amal ibadah, dan di bulan ini juga amalan juga dilipat gandakan. Nah, ada Mas Armi juga ya. Nah, ini tadi bikin invitation di Outlook ya. Itu buat reminder aja sih, biar nanti muncul. Kadang takutnya lupa ya. Kalau di accept, Ana bikin recurrence Selasa Rebo gitu. Tapi linknya mah link Zoom ya. Linknya link Zoom-nya Mas Dwi. Nah, ini udah kelihatan ya dari share Ana ya. Jadi buku yang sedang di di share ini adalah Al-I'rabu At-Tatbiqi. Ahlan Mas Afif. Wah, ini Syekh ini. Nah, jadi ini kitab Al-I'rabu At-Tatbiqi li juz'i amma, li juz'i amma. I'rab praktek gitu ya, tatbik itu aplikatif gitu ya. Apa yang di i'rab yaitu juz amma ya, juz amma dari surat An-Naba sampai An-Nas ya. Ta'sisun wa tatbiqun, ta'sis ya dasar, dan praktek gitu, teori dan prakteknya ya. Jadi ini karangan Dr. Ali An-Namr. Jadi ini sebenarnya diktat kuliahannya ya, diktat kuliahannya di Akademi Sifaul Qulub, Magister Ulumul Quran di Mesir, sekolahnya akademinya Syekh Abdul Wahid Bali ya, Abdul Salam Wahid Bali. Beliau dai Ahlus Sunnah di Mesir ya. Jadi ini diktat S2 sebenarnya, diktat S2, cuman materinya sih sebenarnya dasar, yaitu i'rab juz amma. Nah, di sini dari halaman awal ya sampai 98 itu materinya sebenarnya sepertinya sih nahwu ya, kalau kita lihat ininya bab-babnya nih, ada bab 1 sampai bab ke-9. Jadi ini seperti kita lewat aja karena kita udah pelajari di nahwu. Nah, kita langsung ke halaman 98 ya. Nah, sudah terlihat ya. Nah, sini al-qismut tatbiqi, ini bagian untuk praktek, yaitu i'rabu juz'i amma ya. Itu i'rab juz amma. Jadi nanti tinggal baca saja, faedahnya kita dapat dari apa yang kita baca ya, karena sebenarnya sebagiannya ada harokatnya, sebagiannya ada harokatnya, jadi lebih mudah. Tapi jadi nanti pelajarannya lebih kepada cara mengirobnya seperti ini gitu ya. Jadi bukan kepada baca kitabnya, tapi sambil jalan gitu ya. Kalau misalnya ada yang bingung bacanya juga bisa kita mengambil faedah dari sana. Tapi yang kita inginkan adalah materinya gitu ya, bukan membaca cara baca i'rabnya sebenarnya. Tapi insya Allah mudah ya, karena diulang-ulang aja kalau kita baca i'rab. Artinya apa tadi Ustaz? Qismu tatbiqi. Bagian at-tatbiq itu latihan ya. Praktek. Tatbiq itu latihan ya, praktek ya. Tatbiq itu latihan. Nah, kita lihat di sini halaman 99. Ini kalau di print bagus sih, tapi 400 halaman ya. I'rabu suratin Naba.
Nah, insya Allah sudah hafal ini ya, surat juz 30. Di surat An-Naba ada 40 ayat. Ada 40 ayat. Kita langsung saja ya. Kita langsung saja dari Bismillah di ayat tersebut. Kita mulai dari Mas Yufid dulu, silakan baca ayat Bismillah sampai 3 ayat ya, 3 ayat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Bismi dengan nama apa? Langsung Ya. i'rab gitu ya. Bismi. Al-ba'u. Al-ba'u huruf jarin. Harfu jari. Jarin. Mabniun alal kasri. La mahala lahu minal i'rabi. Ismi majrurun bihar fil jari al ba'i wa alamatu jarihil kasrotu wal jaru wal majruru muta'alliqun bi fi'lin mahzufin takdiruhu abda'u. Ya. Ini kita jelasin dulu ya, karena nanti setiap surat kan akan bismillah, jadi tidak diulang lagi penjelasannya. Nah, bismillah, bismi, alba, banyak kan ini huruf alba ya. Ya huruf ba, huruf jer. Huruf jer dia kan mabni ya, namanya juga huruf majrur, mabninya dengan kasroh. Nah, namanya huruf itu la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Jadi ba itu mau di i'rab apa nggak ada gitu ya. Jadi la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada porsinya gitu ya. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Nah, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Nah, ismi nama. Ismi ini nama. Majrurun biharfil jarri. Ismi ini majrur karena kan ketemu huruf ba ya kan. Wa alamatu jarrihi, dan tanda majrurnya kasroh, makanya bacanya ismi. Wal jaru wal majruru, sedangkan jer dan majrur itu apa? Maksudnya rangkaian al-jar itu huruf jer, huruf ba. Wal majrur maksudnya isim majrurnya, yaitu si ism. Jadi wal jar wal majruru, rangkaian bismi itu muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin, terkait ya, attach gitu ya, terkait dengan fi'il yang dihapus. Ya, takdiruhu abda'u. Apa fi'il yang dihapusnya itu? Takdirnya adalah abda'u. Abda'u itu fi'il. Abda'u, aku memulai. Abda'u, aku memulai. Mengapa begitu? Karena kalau dalam bahasa Arab nggak ujuk. Jadi kalau jar majrur itu nggak ujuk-ujuk. Tahu-tahu misalnya kita ngomong gini, minal Jakarta atau minal masjidi misalnya, dari masjid. Tiba-tiba ngomong begitu aja. Jadi nggak jelas kan, maksudnya tiba-tiba jar majrur. Nah, itu pasti ada sesuatunya di depannya atau di belakangnya yang si jar majrur itu dia terkait dengannya. Nah, jadi karena kalau jar majrur itu harus ada istilahnya, dia tuh nyangkutnya di mana gitu. Muta'aliknya itu ke siapa atau ke mana. Ya, makanya setiap kita baca Al-Qur'an bismi itu maksudnya abda'u, aku memulai, bismillahirrahmanirrahim gitu, dengan menyebut nama Allah. Kalau misalnya kita makan bismillah, ya sebenarnya kan akulu bismillah, aku makan bismillah. Jadi pasti ada fiil ya. Jadi entah fiil, entah mubtada khobar ya, jumlah ismiyah bisa. Pokoknya jar majrur itu pasti ada nyangkutnya di mana gitu. Muta'aliknya itu ke siapa. Lanjut. Tadi Ustaz apa? Dihapus bukan?
Mahdhuf kalau dihapus. Kalau muta'alliq itu ta'alluq itu terpaut terkait gitu. Attach. Muta'alik. Muta'alliq itu nyangkut gitu. Muta'alik. Ta'liq kalau ada itu ngegantung gitu. Jadi terkait lah bahasa Indonesianya itu. Jadi karena gak ujuk-ujuk kan Bismillah itu kan tiba-tiba jar majrur kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maksudnya apa gitu? Dia dengan menyebut nama Allah tuh untuk apa gitu kan? Jadi pasti harus ada jumlah fi'liyahnya atau jumlah ismiyahnya gitu. Lanjut Allahi. Mas Yufid masih. Allahi is ismul jalali mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihil kasratu Az-zahiratu. Zahiratu ala akhirih. Jadi Allah ini nyebutnya kalau dalam i'rab, dalam ilmu i'rab Allah itu disebutnya lafzul jalalah. Ini atau di sini ismul jalal. Ini memang di bab i'rab begitu. Kalau Allah itu nyebutnya ismul jalal. Dia mudhafun ilaih. Majrur makanya karena mudhafnya mana? Mudhafnya ismi kan. Wa alamatu jarihil kasrah az-zahirah, nampak kan ada kasrahnya ala akhirih. Lanjut Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sofatanillahi Sifatani. Sifatanillahi majru tani wa alamatu jarihimal kasratu zahiratu. Ar-Rahman Ar-Rahim ini naat ya. Dalam ilmu nahwu namanya naat atau sifat. Jadi dua sifat lillah milik Allah majruratani, dua-duanya majrur. Kenapa majrur? Karena yang disifatinya Allahnya majrur juga. Maka kan nahwu ya, ini pelajaran nahwu ya. Jadi kalau naat itu ngikut ya i'rabnya. Dan tanda majrurnya kasroh karena dua-duanya isim mufrad. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lanjut yang merah. Wa jumlatul basmalati fil Qur'ani kalihib tilla ayatun la ulang wa jumlatul basmalati wa jumlatu basmalati fil Qur'ani kullihi ibtidaiyatun la mahala laha minal i'rabi. Nah, ini Anda jelaskan sedikit ya yang merah ini. Jadi kalau yang biru ini kan i'rab per kata ya. Al-kalimatu ya, kata dalam bahasa Arab, al-kalimatu yanqasimu ila salasati aqsam. Jadi kata dalam bahasa Arab itu kan terbagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf. Nah, per kata itulah itu target i'rab. Ini kotak ini yang deskripsi yang dikotakin sebelah ini namanya i'rabnya nih, kedudukannya. Jadi i'rab itu ilmu yang kita akan menjelaskan di breakdown satu persatu posisi dia dalam kalimat itu apa gitu kan. Ini yang kita tadi dibaca sama Mas Yufid, ini i'rabnya. Nah, wal jumlatul basmalah kan ini. Basmalah itu kan dari yang bismillahirrahmanirrahim itu kan jumlah kan, rangkaian kata-kata kan. Mulai dari ada hurufnya, ada isimnya tapi nggak ada fiil ya. Dalam contoh bismillah ini kan nggak ada fiil kan. Yang biru ini semuanya intinya itu al-kalimah, kata. Wal jumlatul basmalah dan jumlah. Jadi kita ngomongin atau kita sedang mengi'rab naik level. Jadi level kedua yang tadinya kita sudah mengi'rab di level kata per kata tuh kita i'rab. Setelah selesai si jumlahnya itu kita i'rab juga gitu. Jadi atau kita sebutkan juga apakah dia ada punya i'rab atau tidak. Ya, ini di levelnya jumlah. Jadi makanya warnanya merah kan. Wal jumlatul basmalati dan jumlah sepaket nih bismillahirrahmanirrahim fil Qur'ani kullihi
Ini digabung aja penjelasannya. Pokoknya semua bismillah yang ada di Al-Qur'an, kullihi semuanya itu apa i'rabnya? Ibtidaiyatun. Ibtidaiyah itu permulaan. Jadi i'rabnya itu dinamakan ibtidaiyah. La mahallalaha minal i'rab. Tidak ada posisinya dalam i'rab. Ana harus mundur sedikit, apa itu ibtidaiyah? Kita lihat ya. Karena itu kan membahas tentang i'rab jumal, i'rab jumlah ya. Nah, ini halaman 97, naik dikit aja. Kalau judul babnya itu adalah ini. Al-Mabhasut Tasi, bab ke-9. Ini kan tadi kan di atasnya ada materi ya. Di atasnya ada materi sedikit. Itu ada nama babnya i'rabul jumal. Jumal itu jama taksir dari jumlah. Kalau jumlah satu, kalau jumlahnya kalimat, jumlah itu kan kalimat ya. Kalau kalimatnya ada banyak namanya jumal. Nah, i'rabul jumal kismani. Jadi kita bisa mengi'rab jumlah. Jadi i'rab itu nggak cuma di level kata, tapi bisa di level jumlah. Nah, i'rab jumlah itu cuma dua. Pertama apa? Al-jumalu allati laha mahallu minal i'rab. Ada jumlah yang dia punya apa namanya? Punya posisi ya dalam i'rab. Jadi bisa ada namanya gitu ya. Dia tuh i'rabnya apa? Ada yang kedua, al-jumalu lati la mahalla laha minal i'rab, kayak tadi basmalah. Nah, kita lihat teorinya yang kedua aja kita bahas. Nah, yang kedua, al-jumalu allati la mahalla laha minal i'rab. Al-jumalu allati la mahalla laha minal i'rab sab'un, ada 7 ya. Jadi jumlah yang kita mengi'rabnya bilangnya apa? La mahalla laha minal i'rab itu ada 7. Salah satu dari yang 7 itu yang tadi, yaitu nomor 1, yaitu apa? Al-jumlatul ibtidaiyah ya. Ini yang kita sebut al-jumlatul ibtidaiyah. Jadi apa ya? Kalimat pembuka gitu ya. Ada i'rabnya? Kagak ada. Ya pokoknya kalimat pembuka aja gitu ya. Nah, itu nggak ada i'rabnya dari sisi apa? Dari sisi kalimatnya ya. Dari satu bundel itu, satu bundel jumlahnya itu ya kita bilang itu jumlah ibtidaiyah aja, pembuka aja, pembuka. Kalau dalam konteks Al-Qur'an pembuka surat kan. Apa itu al-jumlatul ibtidaiyah? Seperti tadi kasusnya bismillah, itu wahiyya allati takunu fi bad'il kalam. Yaitu kalimat yang dia letaknya fi bad'il kalam, ada di depan ya. Ada di depan ya. Jadi ada di depan. Ya, contoh misalnya di sini ada 2 kalimat. Contoh yang kedua, la taslim lil ghadab. Ya. Innahu ya ya'sifu bil aqli. Nah, mana ibtidaiyahnya ini yang depan. Jadi kayak cuman kalimat pembuka padahal inti kalimatnya itu innahu ya'siful aqli. Ya. Sesungguhnya apa namanya? Marah itu, asif itu apa ya? Cek dulu sebentar. Merusak gitu ya. Yasif. Ya, asif ya. As-sofa ya, dari as-sofa. Ya, di sini ya intinya ya sifu ya, dia intinya bikin akal itu jadi enggak stabil lah. Kan marah itu membuat akal tidak stabil. Nah, kan itu inti kalimatnya. Sedangkan yang di depan ini la taslim lil ghadab. Nah, ini disebutnya al-jumlah ibtidaiyah. Jadi kalau kata per kata ada i'rabnya, tapi kalau misalnya kita berbicara ini satu kalimat ini ya, satu kalimat ini apa i'rabnya? Ya, maka kita bilang nggak ada. La mahalla laha minal i'rab. Jadi kasusnya sama kayak bismillah. Lanjut satu lagi Mas Sufit, satu ayat aja deh biar kebagian semua. Nah, ini ayat pertama. Lanjut. Amma Ya. an ayi sayyin yatasaaluna. Asluha an ma. An harfu jarin mabniun ala
ala ala sukun sukuni la mahala lahu minal i'rabi ud ud udghimat udghimat nu nun nunuhu nunuhu mimi fi mimi ma ma wa ma ismu ismus is tifhamin ismus tif tifhamin mabniun ala sukuni fi mahali jarin ba bi an bi bi an bi an husfat hudhifat huzifat alifuhu alifuhu bis bibi bisa babi bisa babi oh iya bisa babi duhul dukhuli huruf harfi harfi jarin alaiha. ya. Kalau huruf abis ro ada wau ya, huruf. Kalau bacanya huruf ini harf. Oh ya. Kalau bacanya huruf itu abis ro ada wau. Nah, amma yatasaalun ya. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya gitu kan. Amma an ayyi syai'in yatasaalun. Ya, tentang perkara apa yatasaalun mereka bertanya-tanya. Itu tentang hari kiamat ya. Asluha, jadi amma ini ada asal usulnya, yaitu an ditambah ma. Kok bisa an? An kan an tuh. Ma ada alifnya, kok bisa jadi amma? Ada gunahnya gitu. Gimana? Nah, di sini jelasin. An itu kalau jadi satu persatu di breakdown, an itu harfu jarin. Normal tuh huruf jar biasa. Mabniun ala sukun. Sukun kan? Nunnya sukun kan? Mabni. La mahala lahu minal i'rab, standar ya. Standar i'rab huruf kan nggak ada kan? La mahala lahu minal i'rab. Nah, sekarang ini ngomongin ininya, apa namanya, kaidah ilal yang kemarin kita belajar tuh di buku yang baca kitab gundul. Di bab-bab akhir itu kan ada kaidah ilal kan. Udgimat nunuhu. Jadi si an ini kan ada nun. Nunnya itu diapain? Udgimat. Nunuhu, nunnya si an, itu udgimat. Diidgham. Dilebur kemana? Fi mimi ma. Jadi si nunnya itu diidghamkan ke mimnya di ma. Maknya si nanti nih yang kedua. Wa ma, sedangkan ma-nya di situ apa? Ismus istifhamin. Jadi ma di sini isim. Nah, jadi si nunnya itu jadi idgham. Coba aja kalau kita bacaan ma itu kan pasti kita kalau kita kaidah tajwid kan amma gitu kan pasti amma karena nun sukun bertemu dengan mim gitu kan, jadi lebih dekat dari sisi makhrajnya. Mabni ala sukun, ma ini mabni ala sukun. Emang sukunnya di mana? Di sini nih. Ini kan ma nih. Si alifnya ini kan dia ada jadi sukun dia. Kenapa enggak ma mabniun alal fathi? Kan ini fathah. Enggak, kita lihat yang terakhir. Terakhir ini sukun ini di atasnya si alif itu ya. Karena nggak ada harokat gitu ya. Fi mahalli jarrin. Nah, si ma ini karena dia kemasukan huruf jar an, maka kita ada i'rabnya. Fi mahalli jarrin. Pada posisi majrur bi an. Gara-gara ada an, gitu kan. Nah, harusnya berarti amma panjang. Nah, sekarang penjelasan yang kedua, hudzifat alifuhu. Si alif dari ma-nya itu dihapus. Kenapa? Bisa babi dukhuli harfi jarrin. Karena kemasukan huruf jar. Itu gara-gara daan. Jadi nggak ditulis amma gitu, tapi langsung amma yatasaalun gitu kan. Kita nggak pernah baca ma-nya panjang kan ya. Tapi nggak tahu kalau di riwayat yang lain apa panjang apa enggak. Lanjut Mas Dwi, masih meeting Mas Dwi. Okay. Baru selesai. Oh ya, kayaknya ini Pak Win juga meeting, tahu meeting sama beda. Beda Ustaz. Oh, lanjut Mas Dwi. Ya tasaalun. Syukran Mas. Ya tasaaluna fi'lun mudhari'un marfu'un
eh, lita lita jiri dihi Ustaz ya. Lita Oh, jarud dihi. oh, kosong ya. Kosong. Lita jarod dihi minan eh, Nasibi. minan nasibi Wal wal jazimi. Wal jazimi. wal jazimi wa alamatu raf'ihi subutun nun Nun. li'annahu minal af'alis khomsati wa Li'anahu. Ulang. li'annahu minal Af'alil. af'alil khomsati Mm-mm. wa Wawul jamaati. wawul jamaati domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'ihi fa'ilin Fi mahalli raf'in. Ya. Raf'i fa'ilin. oh Ya. ya fi mahalli raf'i fa'ilin Nah, ya tasa'alun fil mudhari kan? ya Dari tasalun tasa'ala ya tasa'alu ya wazannya. Tafa'ala ya tafa'alu. Tasa'ala ya tasa'alu. Ya tasa'aluna kalau jamak. Dia fil mudhari marfu. Nah, kalau marfu gini kenapa? Ya alasannya ya cuma satu, ditajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Kosong gitu ya. Enggak ada apa, di depannya itu enggak ada penasob, enggak ada jazim ya, tidak ada yang bikin jazm ya udah berarti dia marfu. Wala tanda rofanya subutun nun, ada tetapnya nun. Kenapa? Karena dia af'alul khamsah. Ya, ini Ayo. pelajaran ini ya. Pelajaran apa namanya i'rab kita dulu di kelas muyasar. Karena dia af'alul khamsah ya. Makanya dia subutun nun. Wawunya di situ, wawu jamaah ya. Domir mutasil ya. Ini udah kita pelajari juga ya di buku sebelumnya. Mabni dengan tanda sukun fi karena domir ya. Domir itu mabni maka ngirabnya bukan marfu tapi fi mahalli raf'in gitu ya atau fi mahalli raf'i fa'ilin pada posisi marfu sebagai fa'il. Lanjut Mas Dwi bawahnya. Wa jumlatu amma yatasa aluna ibe tada Ibtidaiyah tun. ibe ibe apa Ibtidaiyah madrasah ibtidaiyah. ibtidaiyatun oh ya ibtidaiyatun la mahalla laha minal i'robi. Jadi ini ngi'rab level jumlah ya. Amma yatasalun ini kan ayat 1 ya. Ini kalau amma yatasaalun tentang apa? Mereka bertanya-tanya. Lah itu satu kalimat itu i'rabnya apa? Ya nggak ada karena dia kalimat pembuka aja. Ibtidaiyah. La mahalla laha minal i'rab gitu ya. Nah, lanjut. Mas Dinika kemana? Hilang. Mas Armi, silakan. Syukran Mas Dwi. Ayat 2, baca. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Al-kalimatu ani harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi alladhi hurrika ilal kasri Man'an. mana'an Lil tiqa'is sakinin sakinain. Nah ini ini dijelasin rada panjang karena kenapa nggak an naba'il azim tapi ani gitu ya. Nah, an ini huruf jar kayak biasa normalnya la mahalalah minal i'rab, tetapi di sini alladzi hurrika ilal kasri. Tapi si annya ini diharokati hurrika kan, diharokati diberi harokat kasroh. Kenapa? Man'an untuk mencegah.
supaya atau dalam rangka mencegah lil tiko isakinain, supaya tidak terjadi pertemuan dua sukun. Nah, kalau annya tetap sukun, jadi annya sukun, an-naba juga sukun. Jadi kan iltiqau sakinain, an misalnya an-naba'il azim. Itu kan nggak bisa dibaca wasol kan. Ini kayak tajwid aja sih. Jadi dikasih harokat kasroh. Jadi bacanya anni. Lanjut, an-naba'i. An-naba'i ismun majrurun bi'an wa alamatu jarrihil kasratu az-zahiratu ala akhirih. Nah, al-azim. Lanjut. Al-azim na'tun majrurun wa alamatu jarrihil kasratu zahiratu. Nah, ya, an-naba isim majrur biasa gara-gara adaan. Al-azim naat tentang berita al-azim yang besar. Maksudnya hari kiamat kalau kita lihat tafsirnya. Al-azim naat, naatnya juga majrur karena an-nabanya majrur. Nah, lanjut Mas Regi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi ismu Ismun ismun muwas mausul ismun mausulu mabniun alas alas sukuni fi mahali jarri na na'tin na'tin tani linab nabai. linabai Lanjut. isim Alladzi ya, alladzi kan alladzi hum fihi mukhtalifun. Kan tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka berselisih ya, atau yang mereka perselisihkan tentang hal tersebut ya. Alladzi ini isim mausul, mabni dia, karena isim mabni kan, isim mausul dengan tanda sukun. Belah mananya? Ini ya-nya kan. Jadi kenapa nggak mabni dengan tanda kasroh, yaitu zal, tapi ya-nya ini sukun, makanya mabni ala sukun. Nah, karena mabni maka ngirobnya nggak bisa langsung majrur, tapi fi mahalli jarrin. Kenapa majrur? Karena dia sebagai naat. Na'tin sanin, naat yang kedua. Ya, naat yang kedua. Lin naba, ya, sebagai naat atau sifat bagi naba. Oh, jadi an-naba berita ini punya dua naat. Naat yang pertama al-azim, berita yang besar. Naat yang kedua itu al-ladzi gitu. Jadi si beritanya itu pertama al-azim, besar. Yang kedua, an-nabanya ini punya sifat alladzi hum fihi yakhtalifun, yaitu yang berita yang udah tadi disifati dengan al-azim juga disifati dengan yang mereka perselisihkan. Yang mereka perselisihkan itu orang-orang kafir Quraisy, ya, karena mereka nggak percaya hari kiamat. Kayak gitu. Hum, lanjut Mas Regi. hum Domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'i mubtadain. mubtada'in ya, Iya. Di hum ini udah mubtada nih. Di domir munfasil ya. Karena dia mabni kan, maka ngirobnya nggak bisa langsung marfu. Padahal mubtada kan marfu kan. Tapi kita bilangnya fi mahali raf'in, ya, pada posisi rofa sebagai mubtada. Lanjut, fihi fi harfu jarin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab wala ha'u domirun muttasilun mabniun ala sukun alal kasri fi mahalli jarin bifi. bifi. Nah, bifi. Jadi fi di sini huruf jar biasa ya kan.
mabni dengan sukun. Kok bukan kasroh? Karena ya-nya yang dilihat itu ya-nya. Ya, standar huruf ya, la mahalalahu min al-i'rab ya. Nah, ini kadang la mahalalahu tapi kadang la mahalalaha ya. Ya, karena dilihat aja ya. Maksudnya ini dianggap muannas apa mudzakkar gitu ya. Kalau jumlah kan tadi nih kayak misalnya ini nih, wal jumlah la mahalalaha karena hanya ini baliknya ke jumlah. Tapi kalau ini kan ke fi ya, meskipun kan huruf juga muannas, ya bisa boleh dua lah. Boleh la mahalalaha atau bisa la mahalalahu, bebas. Kemudian ha, ini ha dhamir mutasil mabni ya dengan kasroh. Ini makanya hi dibacanya hi kan. Fi mahali jarin bi fi. Dia juga majrur tapi karena dia dhamir mabni maka i'rabnya fi mahali jarin. Seperti itu. Kenapa ditulis laha ya Ustaz? Ya, yang warna merah itu? Bukan. Karena ini h-nya balik ke jumlah, ya kan? Kalau ini kan balik ke sini nih. Al kalimah kan sebenarnya muannas, jadi atau dianggap ya dia mudzakkar gitulah. Atau i'rabnya la mahalalahu bagi dia. Bukan yang itu yang warna merah Ustaz? Yang warna merah karena jumlah. bukan yang atas. Yang atas. Atas kiri, tengah-tengah kiri. Kiri itu, nah itu dia. Ini nih. Ini. Ya, wal. Ini walha ini. Ya, walha ya. Oh iya, ini apa domir hi kalau kita baca di eja kan alhau gitu di eja, bacanya di eja. Jadi walhau itu mana ini? Hi ini. Nggak bisa tulis H aja gitu ya. Kenapa? Karena kalau hurufnya satu itu maka di eja ya. Kan afwan sih bukan huruf ya, karena dia terdiri dari satu huruf maka kita harus bacanya di eja. Tapi kalau terdiri dari beberapa huruf boleh langsung dibaca. Fi gitu. Ba itu enggak tahu satu huruf juga ya. Yang mana? Yang ba ini tadi. yang ba yang bismillah di eja al-ba'u tuh. Oh iya Ya kan? Karena dia satu huruf gitu. Nggak bilang nggak langsung bi gitu, bi harfu jarin enggak, tapi dieja karena dia satu huruf gitu. Jadi makrifat gitu ya Ustaz. Jadi eja aja gitu dijabarin gitu al-ba'u gitu. Tapi kalau udah terdiri dari dua huruf gitu boleh dibaca langsung, nggak disebut al-fa'u wal ya'u enggak kan, al-fa'u wal ya'u enggak, tapi fi gitu aja langsung. Nah, barakallahu fiik. Cukup Mas Regi. Mas Afif mau baca? Mas Afif. Mustami dulu. Oke, lanjut. Pak Win. Mukhtalifun. Silakan. Habis meeting Mustami dulu juga, Tat, ini baru gabung. Oh, baru gabung. Udah kelihatan belum? Ini kitabnya yang mana ya, Ustaz? Apaan? Kitabnya ada email tadi ada. Oh. Mukhtalifun. Itu tapi kelihatan nggak share-nya? Baca aja kalau kelihatan. Oh, soalnya anak mesti pindahin ke tablet kalau pakai HP kecilan. Oh, kecilan. Syekh nggak boleh. Asmi lah sama Syekh mah. Mas Afif, online Mas Afif. Afif tuh Mas Syekh dari An-Najah itu. Najah Jakarta. Wah, kresek-kresek Mas Afif. Baca ya Pak. Lagi di luar ya? Ya, lagi jalan kaki. Oke, siap. Pak Win, udah ready? Nah, Ustaz. Baca mukhtalifun, silakan. Mukhtalifun. Apa nih? Khobarun. Marfu'un. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Salim apa tuh? Salimun, salimin. Salimin. Ya, sebenarnya yang selamat itu jamaknya apa mudzakarnya? Yang selamat itu? Mudzakarnya. Oh, mudzakarnya. Nah. Yang selamat mudzakarnya. Ada sih yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita ingat pembahasannya, kenapa dinamakan salim selamat itu gara-gara
mukhtalifun ini kan mufradnya mukhtalifun gitu kan. Jadi antara mufrad ke jamaknya nggak jauh beda. Nah, jadi sebenarnya yang selamat itu si jamaknya selamat karena nggak jauh beda dengan bentuk mufradnya dulu, mukhtalifun. Ketika mufrad kan mukhtalifun gitu. Jadi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun Salim. gitu. Oh. Jadi jamunya ya. Jadi yang selamat itu si jamaknya gitu ya. Nah, Oh, oke. nah, jadi mukhtalifun ini khobar karena kan hum tadi dia mubtadanya. Dia marfu tanda rofanya wau karena dia jamak mudzakkar salim. Standar ya. Lanjut, wa jumlatu Wa jumlatu hum fihi mukhtalifun. La mahalla laha minal i'rabi salatu silatul mausul. Nah, kalau ditinjau dari kalimatnya, kalau gabung nih hum fihi mukhtalifun itu ada i'rabnya enggak? Ternyata enggak ada. La mahala laha minal i'rab. Kenapa? Karena dia silah mausul. Silah mausul itu kalimat yang letaknya habis ini isi mausul. Jadi kan alladzi-nya tadi naat, ya kan? Nah, setelah alladzi ini namanya silah mausul, sepaket ini. Jadi hum fihi mukhtalifun ini enggak ada i'rabnya. Namanya apa? Silah mausul gitu. Meskipun kalau kita ditinjau dari kata per kata itu bisa kita i'rab. Hum mubtada, fi-nya tadi huruf jar, hi-nya isim majrur, mukhtalifun ini khobar. Tapi kalau udah ditinjau dari kalimat sepaket ada i'rabnya enggak ada karena dia silah mausul. Kurang lebih seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Kelewat 6 menit. Insya Allah kalau tidak ada, nanti besok kita mau lagi kita baca kitab yang lain ya. Syarah Kalimatut Tauhid. Satu baris saja insya Allah. Baik. Jadi kitabnya ganti-ganti gitu, Pak? Ya, Selasa i'rab juz amma. Selasa Oh, gitu. i'rab juz amma. Kemudian kalau ini hari Rabu ini syarah tafsir kalimat tauhid. Oh, yang dibagi di WA ya, Tat? Ya, di WA, di email, anak email juga. Nah, jadi paling satu baris saja. Nah, kalau ini belajar i'rabnya ini termasuk mudah sih, Kak. Apa namanya, kosakatanya nggak terlalu banyak. Nggak diterjemahin Ustaz. Kenapa? Nggak diterjemahin Ustaz. Yang mana? Ya kayak tadi Ustaz. Oh, yang i'rab. Oh, kalau i'rab paling ini nanti kan ke bawahnya mah sama ya. Karena kan udah pasti berulang gitu kan. Oh Kadang iya. nanti ngebosenin sih kalau yang juz i'rab ini nanti kita loncat-loncat aja. Tapi kalau ada yang baru-baru tetap kita baca. Tapi kalau ini nanti kita terjemahin ya. Kan di bawahnya ada syarahnya kan. Ini matan, bawahnya ada syarahnya. Ini kan rangkaian apa namanya? Silsilatu Syarhi Rosail ini nih. Ya. Jadi Rosailnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan ada banyak. Bukan kitab tauhid aja salah satu usul, tapi ada ini tafsir kalimat tauhid. Nah, syarahnya yang bawah itu sama atau oleh Syekh Shalih Al Fauzan nih yang bawah. Ada azan Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.